Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Kesempatan berbahagia ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu tentang bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Ada apa di neraka jahanam, ya? Karena kita tahu bahwasanya ujian dalam kehidupan ini sangat banyak, ya. Dan betapa banyak perkara-perkara yang menggiurkan seseorang sehingga bisa terjerumus dalam kemaksiatan, ya, yang akhirnya menjerumuskan dalam neraka jahanam. Apalagi Nabi SAW bersabda, huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat. Orang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, dia pasti melewati syahwat-syahwat. Itu hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini sekarang dan beredar, ya, memudahkan orang untuk terjerumus, ya, dalam hal-hal tersebut. Makanya dalam hadis tatkala dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sunan dan Musnad Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril, maka Allah pun mengirim Jibril untuk melihat surga dan untuk melihat neraka. Di antaranya setelah melihat surga, Jibril melihat neraka. Thumma arsalahu ilan nar. Kemudian Allah mengirim Jibril kepada neraka. Qala idhhab fanzur ilaiha wa ila ma'atu li ahliha fiha. Wahai Jibril, pergilah engkau dan lihatlah ke neraka dan lihat apa yang aku siapkan bagi penghuni neraka jahanam. Fanadhara fiha, maka Jibril pun melihat kepada isi neraka jahanam. Fa idza hiya yarkabu ba'dhuha ba'dhan, tiba-tiba apinya bergejolak, ya, berlipat-lipat satu di atas yang lainnya. Tsumma raja'a faqala, kemudian iblis balik menuju Allah dan berkata, wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Ya Allah, demi keperkasaan engkau tidak seorang pun yang mendengar tentang neraka jahanam akan masuk dalam neraka jahanam. Tentu siapa yang mau masuk neraka jahanam sementara apinya menyala-nyala saking banyak, akhirnya bertumbuk-tumbuk api tersebut. Fa amara biha fa hufat bisyahwat. Kemudian Allah perintahkan neraka untuk diliputi dengan syahwat. Ya, dengan godaan-godaan yang menarik, ya, yang sesuai dengan syahwat manusia. Tsumma qala idhhab fanzur ila ma'atu li ahliha fiha. Wahai Jibril, coba pergi lagi lihat kepada neraka jahanam, lihatlah apa yang aku siapkan bagi penghuni neraka jahanam. Fadhahaba fanadhara fiha. Kemudian Jibril melihat ternyata neraka sudah diliputi dengan berbagai macam syahwat. Jibril berkata, wa izzatika laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Sungguh aku khawatir, demi keperkasaan engkau ya Allah, aku khawatir tidaklah seorang pun yang selamat dari neraka jahanam, ya, kecuali akan masuk dalam neraka jahanam. Artinya apa? Jibril melihat bahwasanya syahwat yang dipasang oleh Allah untuk meliputi neraka jahanam sangat kuat, sehingga hampir-hampir tidak ada yang bisa selamat dari syahwat tersebut, dan hampir-hampir tidak ada yang selamat dari neraka jahanam karena terjebak dengan syahwat tersebut. Dan ini kita tahu bahwasanya syahwat, ya, begitu banyak, ya. Orang sekarang memuaskan syahwat mereka sepuas-puasnya. Kemudian belum lagi disertai dengan adanya media sosial, adanya internet, ya, sehingga seorang bisa melihat apa yang dia kehendaki, seorang bisa berkomunikasi dengan siapa yang dia kehendaki, ya. Sarana-sarana untuk menuju neraka jahanam sangat mudah. Oleh karenanya pembahasan tentang neraka jahanam sangat penting agar mengingatkan kita semua bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Ada kehidupan selanjutnya yang cuma dua pilihan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekelompok di surga dan sekelompok di neraka jahanam. Semoga Allah memasukkan dalam surga dan menjauhkan dari neraka jahanam. Ya, oleh karenanya barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berhasil. Itulah kesuksesan yang sungguhnya, itulah keberhasilan sungguhnya tatkala seorang selamat dari neraka jahanam dan masuk dalam surga. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita cukup panjang pada kesempatan kali ini, tapi saya akan berusaha meringkas agar terbayang bagi kita, ya, tentang hal-hal yang berkaitan neraka jahanam. Kemudian juga ada pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang neraka jahanam, ya. Saya sudah siapkan di papan tulis. Silakan para pemirsa bisa mengikuti dengan baik, ya.
pembahasan kita tentang an-nar, tentang neraka jahanam, saya bagi menjadi dua ya. Ya, sebenarnya ada 4 pembahasan, ada sifat-sifat neraka, ada model-model siksaan, kemudian ada siapa saja penghuni neraka jahanam dan amalan-amalan apa saja yang menghindarkan seorang dari neraka jahanam. Tetapi siapa penghuni neraka jahanam dan amalan-amalan apa yang bisa menghindarkan seorang dari neraka jahanam tidak saya bahas. Saya ingin bahas tentang fokus tentang nerakanya ya. Bagaimana sifat-sifat neraka dan apa model-model siksaan yang Allah siapkan di neraka jahanam. Baik. Perhatikan para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah ya, meyakini bahwasanya neraka sudah ada. An-naru makhluqatun mawjudah. Neraka sudah ada ya. Tidak seperti perkataan sebagian ahlul bidah yang mengatakan neraka dan surga belum ada. Adapun dalil bahwasanya neraka sudah ada sangat banyak ya. Di antara dalil yang paling sharih, yang paling tegas, hadis tadi yang saya sebutkan ya di awal pengajian, tatkala Allah lamma khalaqallahu al-jannah wan nar arsala Jibril ya, tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, Allah kirim Jibril untuk melihat surga. Setelah melihat surga, Allah arsalahu ilan nar, Allah suruh dilihat neraka jahanam. Ini dalil bahwasanya neraka sudah ada. Ya, neraka sudah ada. Dalilnya tadi Jibril alaihissalam disuruh oleh Allah untuk melihat neraka jahanam. Kemudian Jibril mengatakan hampir-hampir tidak ada yang bisa selamat dari neraka jahanam. Kemudian di antara dalil bahwasanya neraka sudah ada, demikian juga surga juga sudah ada. Ya, Allah mengatakan tentang neraka, "Wa'iddat lil kafirin," yang kami siapkan untuk penghuni neraka jahanam. Jadi sudah ada, disiapkan. Allah sudah siapkan. Surga juga, "Wa'iddat lil muttaqin," Allah siapkan bagi penghuni surga, ya. Ya. Di antara dalil juga bahwasanya ketika seorang dimasukkan dalam alam barzah akan diperlihatkan bagi dia, inilah tempatmu di surga, inilah tempatmu di neraka. Maka bagi penghuni surga di alam barzah, dia mengatakan, dia berdoa ingin segera tiba hari kiamat agar dia segera menuju ke surga yang sudah disiapkan untuknya. Adapun penghuni neraka jahanam, maka dia berdoa agar tidak segera tiba hari kiamat karena dia tahu bahwa siksaan lebih pedih sedang menantinya di neraka jahanam. Jadi ada. Adapun mereka yang menolak neraka sudah ada, kata mereka, apa fungsinya neraka ada? Ya. Apa fungsinya? Kita bilang itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan fungsinya sudah ada tadi untuk memperlihatkan kepada para orang-orang di alam barzakh ya. Ya, kemudian seperti surga ya, sebagian ruh sudah ke surga seperti Nabi SAW mengatakan bahwasanya para syuhada ya, ruh mereka seperti apa? Ta'irun mu'allaqatun fi asjaril jannah. Ruh mereka seperti burung-burung yang bergantungan di pohon-pohon surga ya. Jadi intinya beda ketika neraka belum ada dengan neraka sudah ada. Neraka sudah ada, tinggal dihadirkan pada hari kiamat kelak. Makanya ketika hari kiamat kelak, Nabi tidak mengatakan neraka diciptakan, tapi Nabi mengatakan yu'ta bi jahannam, didatangkan neraka. Berarti neraka sudah ada. Timbul pertanyaan, di mana posisi neraka? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang sharih. Ada yang mengatakan di pusat bumi ya. Ada yang mengatakan di langit. Kita bilang kita enggak tahu, alam bisawab, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang penting neraka sudah ada. Ya, bahkan di antara sifatnya adalah narun hamiyah, api yang dinyalakan ya. Sekarang neraka apinya sudah nyala dan terus dipanaskan untuk membakar orang-orang yang berhak untuk dibakar dalam neraka jahanam. Tapi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya neraka sudah ada ya, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga berikutnya, neraka itu abadi. Neraka abadi dan penghuninya yang kafir juga abadi ya. Neraka abadi dan penghuni neraka juga abadi ya. Dan di sana ada kesalahan keyakinan yang salah yang berkaitan dengan abadinya neraka dan abadinya penghuni neraka yang kafir. Di antara keyakinan yang salah seperti Jahmiyah. Jahmiyah berpendapat bahwasanya neraka dan surga tidak abadi. Neraka dan surga tidak abadi. Kata mereka neraka dan surga tidak abadi ya. Jadi ini adalah kesalahan pemahaman Jahmiyah tentang neraka dan surga. Kata mereka surga dan neraka tidak abadi. Kemudian Al-Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat pelaku dosa besar kekal dalam neraka ya. Padahal kita bilang yang kekal dalam neraka cuma yang kafir. Tapi Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan yang kafir kekal dalam neraka jahanam. Yahudi berpendapat bahwasanya kami masuk neraka jahanam ya cuma apa? Ayaman ma'dudat ya. Cuma
beberapa hari saja ya. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan disentuh dengan neraka kecuali hanya beberapa hari. Dan ini keyakinan mereka sampai saat ini ya. Sebagaimana saya pernah diberitahu oleh sebagian kawan, dia punya kawan orang Yahudi, dia mengatakan kita kalau masuk neraka cuma beberapa hari ya. Ya, seakan-akan Allah sudah janjikan mereka, kalian tenang saja Yahudi, mau bangsat mau brengsek kalau masuk neraka pun cuma beberapa hari. Adapun Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi berpendapat bahwasanya orang yang masuk dalam neraka jahanam dibakar dan dibakar dan dibakar, setelah dibakar sekian lama mungkin ribuan tahun, lama-lama dia sudah bisa adaptasi. Setelah dia bisa adaptasi, berarti dia merasakan neraka tersebut suatu kelezatan, bukan lagi suatu siksaan. Ini Ibnu Arabi yang memiliki pendapat wahdatul wujud. Jadi mati kah? Maka orang-orang Ibnu Arabi berpendapat bahwasanya orang yang masuk dalam neraka jahanam akan disiksa dan lama-lama dia terbiasa dengan siksaan tersebut dan akhirnya dia akan merasa lezat dengan api neraka jahanam. Waliyadzubillah, mungkin dia termasuk dari orang-orang tersebut ya. Jadi inilah penyetus atau bukan yang mendengung-dengungkan akidah wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Kemudian pendapat yang berikutnya, pendapat sebagian orang yang mengatakan penghuni neraka jahanam akan dikeluarkan dari neraka sehingga neraka kosong. Setelah neraka kosong, kemudian neraka diselesaikan ya. Semua penghuni dipindahkan ke surga. Neraka jadi kosong, tidak ada penghuninya sama sekali ya. Adapun Abu Hudzail Al-Laf ya, dia berpendapat bahwasanya ya manusia dan neraka, dia dalam neraka lama-lama akhirnya menjadi yatajammadun, menjadi membeku, tidak ada gerakan lagi. Ini semua keyakinan-keyakinan yang salah tentang neraka jahanam. Yang benar bahwasanya neraka adalah abadi ya. Makanya ketika penghuni neraka jahanam ya dan penghuni surga dimasukkan dalam surga, penghuni neraka jahanam dimasukkan dalam neraka, yu'ta bil maut ala hayati al-kabsh. Maka kematian dihadirkan di hadapan penghuni neraka, penghuni jahanam, penghuni surga dalam bentuk seekor kambing, kemudian disembelih, maut disembelih, kemudian dikatakan khuludun la mauta fih. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian, kalian akan kekal dalam surga selama-lamanya. Itu hari yang sangat membahagiakan bagi para penghuni surga, karena mereka tahu mereka akan kekal dalam surga. Sebaliknya, maka penghuni neraka jahanam ketika dikatakan kematian disembelih di hadapan mereka, khuludun la mauta fih, sungguhnya kalian akan kekal abadi, tidak ada kematian dalam neraka sama sekali, maka mereka pun sangat penuh dengan penderitaan, sangat menyesal ya. Kenapa? Karena mereka tahu mereka tidak bakalan meninggal dunia dalam neraka jahanam. Jadi neraka abadi dan penghuninya juga kekal abadi. Taib.